Eksploitasi keamanan. Menurut Hacking Expose, metodologi dari penyusup biasanya mengikuti langkah sebagai berikut, yaitu target acquisition and information gathering, initial access, privilege escalation, dan covering track. Sebelum melakukan penyerangan, seorang cracker biasanya mencari informasi tentang targetnya. Banyak informasi tentang sebuah sistem yang dapat diperoleh dari internet. Sebagai contoh, informasi dari DNS, domain name system, kadang-kadang terlalu berlebihan sehingga memberikan terlalu banyak informasi kepada orang yang bermaksud jahat. DNS dapat memberikan informasi tentang nama-nama server beserta nomor IP yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Seseorang yang tidak tahu apa-apa dengan mengetahui domain dari sebuah perusahaan dapat mengetahui informasi yang lebih banyak tentang server-server dari perusahaan tersebut. Paling tidak, informasi tentang name server merupakan informasi awal yang dapat berguna. Informasi tentang DNS tersedia secara terbuka di internet dan dapat dicari dengan menggunakan berbagai tools seperti WHOIS, Host, NSLOOKUP, Dig. Ini untuk Unix, ada SAMSPED untuk Windows, web dari Network Solution Inc. yang menyediakan informasi tentang data-data itld.com, .net, .org, dan seterusnya melalui webnya di http www.networksolution.com. Contoh beberapa SSL untuk mencari informasi tentang domain dan server yang digunakan oleh domain tersebut. Untuk mencari name server dapat digunakan program host dengan option min-tns. Sementara itu untuk mencari nomor IP dari sebuah host langsung gunakan program host tanpa option sebagai berikut. Cara yang dapat dilakukan dengan menggunakan program WHOIS. Contoh di bawah ini adalah untuk mencari informasi yang menggunakan server WHOIS. Informasi yang diperoleh dari contoh di atas sekedar mencari informasi mengenai server DNS. Kita juga dapat mencoba mencari informasi lebih jauh dengan cara mengambil dump semua data-data DNS yang dikenal dengan istilah zone transfer. Program Dig dapat kita gunakan untuk keperluan tersebut. Contoh di atas adalah perintah untuk melakukan zone transfer atau XFR terhadap domain yahoo.com dari server nsl.yahoo.com. Perhatikan tanda titik di belakang nama domain. Perlu diingat bahwa kegiatan zone transfer di beberapa tempat dapat dikategorikan sebagai tidak ramah dan bahkan dianggap sebagai usaha untuk melakukan hacking terhadap sistem tersebut. Untuk sistem yang diamankan secara baik, perintah zone transfer di atas akan gagal untuk dilakukan. Tetapi untuk sistem yang tidak baik, perintah di atas akan memberikan informasi tentang nama server yang berada dalam domain tersebut, termasuk server intranet seperti billing, terminal server, RAS, dan sebagainya. Informasi yang sensitif sepertinya seharusnya tidak dapat di-query oleh orang atau server yang tidak berhak. Query zone transfer ini juga dapat dijadikan DOS attack karena dengan query yang sedikit, berdasarkan jumlah dan ukuran paket yang dikirimkan, dia menghasilkan jawaban yang cukup panjang. Dengan kata lain, terjadi aplikasi dari penggunaan bandwidth jaringan. Periksa sistem Anda apakah DNS Anda sudah dikelola dengan baik atau masih terbuka untuk zone transfer. Untuk yang menggunakan sistem berbasis Microsoft Windows dapat menggunakan program SAMSPED seperti ini. Informasi DNS memang tersedia untuk umum, akan tetapi seharusnya informasi yang komplit hanya boleh dilihat oleh server tertentu. Istilahnya zone transfer hanya diperbolehkan untuk server tertentu saja. Web server yang menyediakan jasa untuk publik, dengan demikian dia harus berada di depan publik, sayangnya banyak lubang keamanan dalam implementasi beberapa web server. Nah, ini salah satu lubang keamanan dari web yang berbasis IIS adalah adanya program atau script yang kurang baik implementasinya. Perintah di atas menjalankan perintah dir untuk melihat direktori di server IIS tersebut. Selain melihat direktori dengan perintah dir, Anda juga dapat menjalankan perintah lain di server tersebut seperti misalnya mengcopy file. Salah satu exploit adalah dengan mengambil file dari sebuah tempat dengan TFTP ke server IIS tersebut. Prinsipnya adalah menggunakan perintah yang command line sebagai perintah dir tersebut seperti dengan perintah TFTP dan menggantikannya spasi dengan tanda tambah. Selain itu, file dapat ditempatkan di mana saja termasuk di direktori yang digunakan untuk memberikan layanan web. Atau dengan kata lain, web tersebut dapat diubah atau defaced. Denial of service attack.
merupakan sebuah usaha dalam bentuk serangan untuk melumpuhkan sistem yang dijadikan target, sehingga sistem tersebut tidak dapat menyediakan servis-servisnya atau denial of service, atau tingkat servis menurun dengan drastis. Cara untuk melumpuhkan dapat berbagai macam dan akibatnya pun dapat beragam. Sistem yang diserang dapat menjadi bengong, hang crash, tidak berfungsi atau turun kinerjanya, beban CPU-nya tinggi. Serangan denial of service berbeda dengan kejahatan pencarian data atau kejahatan memonitor informasi yang lalu lalang. Dalam serangan DOS tidak ada yang dicuri, akan tetapi serangan DOS dapat mengakibatkan kerugian finansial. Sebagai contoh, apabila sistem yang diserang merupakan server yang menangani transaksi kamar, maka apabila server tersebut tidak berfungsi, transaksi tidak dapat dilangsungkan. Bayangkan apabila sebuah bank diserang oleh bank saingan dengan melumpuhkan outlet ATM yang dimiliki oleh bank tersebut, atau sebuah credit card merchant server yang diserang sehingga tidak dapat menerima pembayaran melalui credit card. Selain itu, serangan DOS sering digunakan sebagai bagian dari serangan lainnya. Misalnya dalam serangan IP spoofing, seolah serangan datang dari tempat lain dengan nomor IP milik orang lain. Seringkali DOS digunakan untuk membuka server yang akan di-spoof. LAN attack merupakan serangan kepada sistem dengan menggunakan program yang bernama LAN. Apabila serangan diarahkan kepada sistem Windows 95, maka sistem yang tidak diproteksi akan menjadi hang. Demikian pula apabila serangan diarahkan ke beberapa jenis Unix lain versi lama, maka sistem akan hang. Jika serangan diarahkan ke sistem Windows NT, maka sistem akan sibuk dengan penggunaan CPU mencapai 100% untuk beberapa saat sehingga sistem terlihat seperti macet. Dapat dibayangkan apabila hal ini dilakukan secara berulang-ulang. Serangan lain ini membuka nomor IP dan nomor port dari server yang dituju untuk sistem Windows, biasanya port 139 yang digunakan untuk menyerang. Program lain menyerang server yang dituju dengan menggunakan paket palsu yang seolah-olah berasal dari server yang dituju. Dengan kata lain, source dan destination dari paket dibuat seakan berasal dari server yang dituju. Akibatnya server yang diserang menjadi bingung. Program Latera merupakan perbaikan dari program yang sebelumnya sehingga menyulitkan bagi pengamanan. Ping audit sebetulnya adalah eksploitasi program ping dengan memberikan paket yang ukurannya besar ke sistem yang dituju. Beberapa sistem Unix ternyata menjadi hang ketika diserang dengan cara ini. Program ping umum terdapat di berbagai operating system, meskipun umumnya program ping tersebut mengirimkan paket dengan ukuran kecil dan tidak memiliki fasilitas untuk mengubah besarnya paket. Salah satu implementasi program ping yang dapat digunakan untuk mengubah ukuran paket adalah program ping yang ada di sistem Windows 95. Ping broadcast move salah satu mekanisme serangan yang mulai adalah menggunakan ping ke alamat broadcast. Ini sering disebut sebagai smooth. Seluruh komputer device yang berada di alamat broadcast tersebut akan menjawab apakah ini merupakan standar. Jika sebuah sistem memiliki banyak komputer, device dan ping ini dilakukan terus-menerus. Jaringan akhirnya dapat dipenuhi, akibatnya jaringan menjadi lambat. Smooth attack biasanya dilakukan dengan menggunakan IP spoofing, yaitu mengubah nomor IP dari datangnya request, tidak seperti contoh di atas. Dengan menggunakan IP spoofing, respon dari ping tadi dialamatkan ke komputer yang IP-nya di-spoof. Akibatnya, komputer tersebut akan menerima banyak paket. Hal ini dapat mengakibatkan pemborosan penggunaan bandwidth jaringan yang menghubungkan komputer tersebut. Dapat dibayangkan apabila komputer yang di-spoof tersebut memiliki hubungan yang berkecepatan rendah dan ping diarahkan ke sistem yang memiliki banyak host. Hal ini dapat mengakibatkan DOS attack. Program ping access di sistem Windows dicobakan pada Windows NT 4 Service Pack 4 dapat digunakan untuk menghentikan beberapa aplikasi sistem Windows jika diberikan nama host yang panjangnya lebih dari 112 karakter. Eksploit ini membutuhkan user di local server. Sniffer adalah program yang dapat digunakan untuk menyadap data dan informasi melalui jaringan komputer. Di tangan seorang admin, program sniffer sangat bermanfaat untuk mencari kesalahan di jaringan atau untuk memantau adanya serangan. Di tangan cracker, program sniffer dapat digunakan untuk menyadap password jika dikirimkan dalam bentuk clear text. Sniffit dijalankan dengan user ID root atau program dapat di set UID root sehingga dapat dijalankan oleh siapa saja dan dapat menyadap data. Untuk contoh penggunaan Sniffit ada beberapa contohnya. TCP dump merupakan program gratis yang umum digunakan untuk menangkap paket di sistem Unix. Implementasi sistem Windows juga tersedia dengan nama WinDump. Setelah ditangkap, data-data paket itu dapat diolah dengan program lainnya, seperti dengan menggunakan program TCP show, TCP trace, dan sejenisnya. Program TCP dump sangat powerful dan digunakan sebagai basis dari pembahasan di beberapa buku.
Di contoh berikut ini kaitannya dengan baris-baris pertama menunjukkan sebuah sesi web browsing, dilihat portnya 80, dari itu komputer IP-nya 192.168.1.7 ke server web dengan nomor IP 192.168.1.1. Di sesi itu tanpa three-way handshaking, paket SN-nya dibalas dengan SYN-ACK, dibalas dengan ACK untuk mengetahui lengkap tentang ada di buku Richard Stevens. Sniper Pro merupakan program sniper komersial berjalan di sistem Windows. Program ini dibuat oleh Network Associates dan cukup lengkap fasilitasnya. Sniper Pro dapat menangkap paket dengan aturan rules tertentu, bahkan dia dilengkapi dengan visualisasi yang sangat menarik dan membantu administrator. Anti-sniper, untuk menutup lubang keamanan dari kegiatan sniping, administrator dapat membuat jaringannya bersegmen dan menggunakan perangkat switch sebagai pengganti hub biasa. Selain itu, dapat juga digunakan program untuk mendeteksi adanya penggunaan sniper di jaringan yang dikelolanya. Program pendeteksi sniper disebut sebagai anti-sniper. Program anti-sniper bekerja dengan mengirimkan paket palsu ke dalam jaringan dan mendeteksi responnya. Ethernet card yang diset ke dalam promise port yang umumnya digunakan ketika melakukan sniffing, dan program digunakan untuk menyadap sering memberikan jawaban atas paket palsu ini. Dengan adanya jawaban tersebut dapat diketahui bahwa ada yang melakukan kegiatan sniffing. Trojan horse di sistem komputer adalah program yang disisipkan tanpa pengetahuan si pemilik komputer. Trojan horse ini kemudian dapat diaktifkan dan dikendalikan dari jarak jauh atau dengan menggunakan timer pewaktu. Akibatnya, komputer yang disisipi Trojan horse tersebut dapat dikendalikan dari jarak jauh. Ada yang mengatakan bahwa sebetulnya program ini mirip remote administration. Memang sifat dan fungsinya sama. Remote administration atau akses program seperti PC Anywhere digunakan untuk keperluan yang benar atau legitimate, sementara Trojan horse biasanya digunakan untuk keperluan yang negatif. Back or Revise atau BO merupakan Trojan horse untuk sistem yang menggunakan operating system Windows dari 1995 sampai 2000. BO merupakan produk dari Cult of the Dead Co. Pertama kali dikeluarkan 3 Agustus 98 dan sangat populer di kalangan bawah tanah. Kemudian telah keluar BO 2000 untuk sistem operasi Windows 2000. BO terdiri dari server yang dipasang atau disimpan di komputer target dan klien digunakan untuk mengendalikan server tersebut. Dengan menggunakan BO, intruder dapat mengirimkan pesan seperti berikut ini. Mengirimkan pesan mungkin tidak terlalu bermasalah meskipun mengganggu. Bayangkan jika intruder memformat hard disk Anda atau menangkap keystroke Anda, apalagi kalau Anda menuliskan user ID dan passwordnya. Server BO menggunakan TCP IP dan menunggu di port 31337. Jika di komputer Anda port tersebut terbuka, ada kemungkinan BO sudah terpasang di sana. Namun nomor port dari BO dapat dipindahkan ke nomor port lain sehingga mengelabui administrator. Mendeteksi BO, jika server tersebut diisi, maka sudah terkena BO. Catatan nama file adalah space.exe. Cek di directory Windows System jika ada nama file yang kosong atau titik, atau ukurannya sama dengan atau lebih besar dari 122 KB, kemudian itu BO. Tersebut tidak dapat dihapus begitu saja. Seperti ini. NetBus merupakan Trojan horse yang mengirim back or revise. NetBus dapat digunakan untuk mengelola komputer Windows 98, 95 dan NT dari jauh-jauh untuk mengakses data dan fungsi dari komputer tersebut. NetBus terdiri dari klien dan server. Versi 1.60 dari NetBus server adalah Windows PE file yang bernama patch.exe. Jika terpaksa, maka dia langsung dialihkan ke komputer di startup. Versi dari server NetBus cukup canggih di mana dia menghilangkan jejaknya dari daftar proses yang jalan dan tidak memperbolehkan dirinya dihapus atau di-rename. Jika server tersebut dijalankan dengan menggunakan remote, maka dia akan menghilangkan diri dari sistem ini. Versi klien digunakan untuk mengendalikan komputer yang sudah terpasang NetBus. Komunikasi dilakukan dengan menggunakan TCP IP. Klien dapat melakukan port scanning untuk mencari di mana server berada. NetBus dapat mengirimkan keystroke seolah user yang mengetikkannya di depan layar dan juga dapat menangkap keystroke serta menyimpannya dalam sebuah berkas. Pengamanan terhadap serangan NetBus dapat dilakukan dengan menggunakan program Bus-Checker dan F-Secure. Demikianlah penjelasannya. Terima kasih.